Dalam gemerlap dunia kepolisian, Raka adalah seorang pria tampan dan berwibawa yang merasa bisa menaklukkan hati wanita manapun. Raka Aditya selalu menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Wajahnya yang tampan, tubuhnya yang tegap dalam balutan seragam polisi, serta sorot mata tajam yang penuh wibawa membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Di kalangan rekan-rekannya, ia dikenal sebagai polisi yang cerdas dan tangguh dalam menyelesaikan kasus. Namun, di balik ketegasannya dalam bertugas, ada sisi lain dari Raka yang hanya sedikit orang tahu. Ia memiliki kebiasaan bermain api, menikmati perhatian dari wanita-wanita yang mengaguminya. Ia tahu dirinya menarik, dan ia menikmati kekuatan yang datang dari pesona itu. Di rumah, istrinya, Ayu, tengah menanti kelahiran buah hati pertama mereka. Perutnya yang semakin membesar tak mengurangi kecantikannya, tetapi dalam beberapa bulan terakhir, ia merasakan sesuatu yang berbeda dari suaminya. Raka semakin sering pulang larut malam. Alasan pekerjaan selalu menjadi tameng yang sempurna untuk menghindari percakapan panjang dengannya. Meski hatinya merasakan kekosongan yang semakin besar, Ayu memilih untuk percaya. Ia meyakinkan dirinya bahwa Raka adalah pria yang bertanggung jawab, suami yang setia, dan ayah yang akan mencintai anak mereka sepenuh hati. Namun, dunianya mulai bergetar ketika sebuah nama baru muncul di kantor polisi tempat Raka bekerja. Citra Rahmadani, seorang polisi wanita muda yang baru saja ditugaskan, langsung menarik perhatian banyak orang, termasuk Raka. Perempuan itu memiliki wajah segar, penuh semangat, dengan tubuh atletis yang mencerminkan disiplin tinggi. Citra mengagumi Raka sejak pertama kali melihatnya, bukan hanya karena ketampanannya, tetapi juga reputasi besarnya di kepolisian. Ketertarikan itu seperti api kecil yang dengan cepat menjalar, membakar batasan yang seharusnya tidak dilanggar. Awalnya, kedekatan mereka tampak biasa saja, hanya senior yang membimbing juniornya dalam tugas. Namun, Raka tidak bisa mengabaikan sorot mata Citra yang selalu penuh kekaguman setiap kali mereka berbicara. Ia tahu tanda-tanda itu, dan ia tahu bagaimana memanfaatkannya. Ia mulai memberi perhatian lebih, menyelipkan pujian dalam percakapan mereka, menciptakan situasi di mana mereka bisa lebih sering berdua. Citra yang awalnya ragu, lama-lama mulai menikmati perhatiannya. Dan di balik meja kerja, di dalam mobil patroli, di sela tugas malam yang sunyi, ketegangan di antara mereka semakin nyata. Malam-malam Raka semakin panjang, tetapi bukan karena tugas yang menumpuk. Ia mulai sering beralasan harus menangani kasus penting agar bisa bertemu dengan Citra lebih lama. Ayu, yang menunggu di rumah, hanya bisa menatap ponselnya yang semakin jarang berdering. Ketika Raka pulang, tubuhnya berbau parfum wanita lain. Namun Ayu terlalu takut untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Setiap kali ia mencoba membuka percakapan, Raka hanya menghela napas panjang, mengatakan bahwa ia lelah, lalu masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Hati Ayu mulai retak, tetapi ia tetap berusaha menyangkal kemungkinan terburuk. Ia membisikkan doa setiap malam, berharap suaminya hanya sedang stres dengan pekerjaannya, bahwa semua ini hanyalah fase yang akan berlalu. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia merasa sedang kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia genggam lagi. Sementara itu, di luar sana, Raka semakin larut dalam godaan yang ia ciptakan sendiri. Ia tahu bahwa ini salah, tetapi kesalahan itu terasa terlalu manis untuk dihentikan. Ia menikmati tatapan Citra yang berbinar setiap kali melihatnya, senyum yang hanya ditujukan kepadanya. Ia merasa muda kembali, merasa diinginkan dengan cara yang sudah lama tidak ia rasakan dari Ayu. Dalam pikirannya, ia adalah pria yang bisa memiliki segalanya, karir, keluarga, dan juga wanita lain di pelukannya. Ia tidak menyadari bahwa semua yang ia miliki kini berada di tepi jurang kehancuran. Di rumah, Ayu berdiri di depan cermin,
menatap bayangannya sendiri dengan mata berkaca-kaca. Tangannya yang lemah membelai perutnya yang membesar. Tempat anak mereka tumbuh tanpa tahu bahwa ayahnya sedang bermain api. Dalam keheningan malam, ia berbisik kepada dirinya sendiri, mencoba menenangkan hatinya. Namun, air mata tetap jatuh, membasahi pipinya yang pucat. Ia tidak tahu bahwa badai besar akan segera menghantam rumah tangganya, dan tidak ada lagi tempat untuk berlindung. Raka semakin terbuai dalam petualangan rahasianya bersama Citra. Setiap tatapan penuh godaan, setiap sentuhan yang sekilas terasa seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Hubungan terlarang itu berkembang dengan cepat. Semakin dalam, semakin berbahaya. Mereka mulai mencari-cari alasan untuk bisa bertemu di luar tugas, bersembunyi di sudut-sudut kantor, menyelinap dalam gelapnya malam. Jika dulu Raka masih memiliki rasa bersalah, kini ia benar-benar tenggelam dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Setiap kali bersamanya, Citra merasa seperti wanita paling istimewa. Raka bukan hanya sosok yang dihormati di kepolisian, tetapi juga pria yang tahu cara membuat seorang wanita merasa diinginkan. Setiap pujian, setiap belayan, setiap kecupan rahasia membuatnya semakin percaya bahwa apa yang mereka jalani bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah takdir yang mempertemukan mereka. Citra memilih menutup mata terhadap kenyataan bahwa pria yang kini ada di sampingnya adalah suami dari seorang wanita yang tengah berjuang membawa kehidupan baru ke dunia. Sementara itu, Ayu semakin tenggelam dalam kesepian yang menyiksa. Kehamilannya semakin mendekati hari persalinan, tetapi ia lebih sering merasa sendiri. Raka hampir tidak pernah ada di rumah, dan ketika ia pulang pun, sikapnya dingin, seolah-olah keberadaan Ayu hanyalah gangguan belaka. Hatinya yang dulu penuh cinta kini penuh pertanyaan. Kemana suami yang dulu begitu ia percaya? Kemana pria yang dulu berjanji akan selalu menjaganya? Suatu malam, ketika rasa curiga sudah terlalu besar untuk diabaikan, Ayu memberanikan diri memeriksa ponsel Raka saat suaminya tertidur. Tangannya gemetar saat ia membuka galeri, membaca pesan-pesan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di sana, ia menemukan kenyataan yang selama ini ia takutkan. Foto-foto mesra Raka dengan seorang wanita lain, pesan-pesan penuh cinta yang ditulis dengan mesra. Dadanya terasa sesak. Matanya mengabur oleh air mata yang tak terbendung. Ini bukan sekadar firasat. Ini adalah pengkhianatan yang nyata. Ayu menutup mulutnya agar tidak menangis terlalu keras. Ia berjalan ke kamar mandi, menatap bayangannya di cermin dengan perasaan hancur. Wajahnya yang pucat, tubuhnya yang lelah, semua terasa begitu menyedihkan. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin membangunkan Raka dan menamparnya, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk melakukan apapun. Yang bisa ia lakukan hanyalah menangis dalam diam, merasakan sakit yang menggerogoti setiap inci jiwanya. Di tempat lain, Raka dan Citra semakin berani. Mereka mulai bertemu di luar jam dinas, pergi ke tempat-tempat di mana mereka pikir tak akan ada yang mengenali mereka. Di dalam kamar hotel yang diterangi lampu temaram, mereka membiarkan diri mereka hanyut dalam dosa yang semakin dalam. Bagi Raka, ini adalah kebebasan, sebuah pelarian dari kehidupan rumah tangga yang membosankan. Bagi Citra, ini adalah bukti bahwa ia telah memenangkan hati pria yang diinginkannya. Namun, tanpa mereka sadari, dunia di sekitar mereka mulai memperhatikan. Beberapa rekan kerja mulai mencium gelagat aneh dari keduanya. Bisik-bisik mulai terdengar di kantor. Tatapan penuh kecurigaan mulai mengikuti mereka. Beberapa polisi senior yang tidak menyukai arogansi Raka mulai diam-diam mengawasi pergerakannya, mencari celah untuk menjatuhkannya. Di rumah, Ayu mulai mengumpulkan keberanian. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam kebohongan ini. Dengan napas yang berat, ia menyimpan bukti perselingkuhan suaminya.
Jika Raka berpikir bahwa ia bisa mengkhianatinya tanpa konsekuensi, maka ia salah besar. Ayu tidak akan tinggal diam, tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan tanpa melawan. Malam itu, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Saat ia membuka pintu, Ayu berdiri di ruang tamu dengan wajah yang tak lagi terlihat rapuh. Tatapannya penuh luka, tetapi juga penuh tekad. "Kita perlu bicara," suaranya lirih, tetapi mengguncang dunia Raka lebih keras dari gemuruh petir. Ia tidak tahu bahwa ini akan menjadi awal dari kejatuhannya. Di sudut kota, seorang polisi senior sedang memegang selembar foto yang akan mengubah segalanya. Foto itu menunjukkan Raka dan Citra tengah berpegangan tangan mesra di lobi sebuah hotel. Dengan senyum kecil, ia menyelipkan foto itu ke dalam amplop, siap untuk menyerahkan skandal ini kepada pihak yang tepat. Raka mengira dirinya tak tersentuh, tetapi ia lupa satu hal, tidak ada rahasia yang bisa disimpan selamanya. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Raka berdiri di depan Ayu, wajahnya penuh kebingungan dan sedikit kesal karena baru saja pulang dari tugas dinas, yang sebenarnya hanyalah alasan untuk menghabiskan waktu bersama Citra. Ayu menggenggam ponselnya erat, jemarinya bergetar, tetapi suaranya tegas ketika ia akhirnya berbicara. "Aku sudah tahu semuanya, Raka." Suara Ayu terdengar parau, hampir berbisik, namun di dalamnya ada lautan kemarahan yang siap meledak. Wajah Raka langsung menegang. Matanya bergerak cepat ke arah ponsel di tangan Ayu, menyadari bahwa rahasia yang selama ini ia sembunyikan kini telah terungkap. Detik itu juga, dadanya terasa sesak, bukan karena rasa bersalah, tetapi lebih karena ketakutan akan konsekuensi yang menantinya. "Sayang, aku bisa jelaskan." Raka mencoba mendekati Ayu, suaranya terdengar penuh kepalsuan, seperti seorang pelaku kriminal yang tertangkap basah dan mencoba berbohong untuk terakhir kalinya. "Jelaskan apa? Bahwa kau menghabiskan malam-malammu dengan wanita lain? Bahwa aku, istrimu, yang sedang mengandung anakmu, harus menunggu di rumah dengan hati yang penuh luka sementara kau bercumbu dengan perempuan lain?" Ayu tak lagi bisa menahan tangisnya. Air mata mengalir deras, tetapi kemarahannya jauh lebih besar dari kesedihannya. Raka terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia kehilangan kata-kata. Ia terbiasa mengendalikan situasi, tetapi kali ini ia menghadapi sesuatu yang tak bisa ia hindari. Namun, egonya masih terlalu besar untuk mengakui kesalahannya. "Sudahlah, Ayu, jangan membuat ini lebih besar dari yang seharusnya," kata Raka dengan nada dingin. "Aku tetap suamimu, dan kau tetap istriku. Kau tak perlu melakukan hal bodoh hanya karena emosimu sedang tidak stabil." Kata-kata itu adalah paku terakhir yang menghancurkan hati Ayu. Ia mengerti sekarang, Raka tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah menyesali perbuatannya. Ia menatap suaminya dengan penuh kebencian, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku akan melaporkan ini ke atasanmu. Kau akan melihat bagaimana dunia menilaimu setelah ini, Raka." Mata Raka melebar. "Jangan main-main, Ayu." Suaranya meninggi, penuh ancaman. "Kalau kau melakukan itu, aku akan memastikan kau menyesalinya." Ayu tertawa getir. "Aku sudah menyesal sejak aku memilih untuk mempercayaimu." Sementara itu, di kantor kepolisian, sebuah amplop coklat diletakkan di atas meja seorang atasan. Di dalamnya, terdapat serangkaian foto yang menangkap momen-momen perselingkuhan Raka dan Citra. Foto-foto itu diambil dengan begitu jelas. Senyum mesra mereka di lobi hotel, genggaman tangan mereka saat berjalan bersama, bahkan ciuman singkat yang sempat tertangkap kamera. Tak ada ruang untuk pembelaan, tak ada celah untuk berbohong. Dalam waktu kurang dari 24 jam, berita itu menyebar seperti api di kalangan kepolisian. Raka dipanggil untuk menghadap atasannya,
Wajahnya pucat saat ia duduk di kursi berhadapan dengan para petinggi. Suasana ruangan itu begitu dingin, seperti ruang sidang bagi seorang terdakwa yang telah terbukti bersalah. "Raka Aditya," suara komandannya terdengar tajam. "Kau telah mencoreng nama kepolisian dengan skandal yang memalukan ini. Kami memiliki cukup bukti untuk menjatuhkan sanksi berat kepadamu." Detik itu, Raka merasakan dunianya runtuh. Ia, yang dulu begitu dihormati, kini dipandang dengan jijik oleh rekan-rekannya. Ia ingin membela diri, ingin mencari alasan, tetapi tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Semua sudah terlambat. Ia telah bermain api terlalu lama, dan kini ia terbakar oleh apinya sendiri. Raka duduk diam di ruang sidang internal kepolisian. Wajahnya pucat, tangannya mengepal erat di atas meja. Di sekelilingnya, para atasan dan rekan-rekannya menatapnya dengan ekspresi dingin. Tidak ada lagi respek, tidak ada lagi kekaguman yang dulu selalu ia nikmati. Citra duduk di kursi yang berseberangan, wajahnya juga tegang. Matanya berusaha mencari secercah harapan di wajah-wajah yang ada di ruangan itu. Tetapi mereka tahu, tak ada jalan keluar. Bukti yang ada terlalu kuat, dan hukuman telah menunggu. Berdasarkan bukti yang telah kami kumpulkan, serta hasil investigasi, kami memutuskan bahwa kalian berdua akan diberikan sanksi berat atas tindakan tidak etis yang mencoreng nama kepolisian. Suara Komandan Budi menggema di ruangan. "Efektif mulai hari ini, kalian berdua dinyatakan diberhentikan dari kepolisian." Dunia Raka seakan berhenti berputar. Ia mengangkat wajahnya, menatap komandannya dengan pandangan tak percaya. "Tidak, tidak mungkin," gumamnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Ini bukan yang ia bayangkan. Ia tahu skandalnya akan meledak, tetapi ia masih berharap bahwa status dan rekam jejaknya selama ini bisa menyelamatkannya. Namun, tidak ada belas kasihan di ruangan ini. Citra menangis terisak di kursinya. "Tolong, Pak, saya masih ingin bertugas. Saya hanya terjebak dalam keadaan. Saya tidak bermaksud." Suaranya bergetar, mencoba meminta belas kasihan, tetapi tidak ada yang peduli. Bagi mereka, ini adalah konsekuensi dari pilihan yang telah ia buat. Raka bangkit dengan amarah membara. "Kalian tidak bisa melakukan ini. Aku sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Aku berhak mendapatkan kesempatan kedua." Suaranya keras, hampir seperti teriakan, tetapi tidak ada satupun yang bereaksi. Komandan Budi hanya menghela napas panjang. "Kesempatan kedua? Kesempatan itu sudah kau buang sendiri, Raka. Sekarang, keluarlah dari ruangan ini dengan kepala tegak, atau kami akan mengeluarkanmu dengan paksa." Dada Raka bergemuruh dengan amarah, tetapi ia tahu tidak ada gunanya melawan. Dengan rahang mengatup, ia meraih topinya, lalu melemparkannya ke lantai dengan penuh frustrasi sebelum melangkah keluar ruangan. Citra mengikutinya dengan air mata yang terus mengalir, tetapi ia tak lagi peduli. Saat ia keluar dari kantor untuk terakhir kalinya, dunia di luar terasa lebih suram dari biasanya. Beberapa rekan yang dulu memujanya kini hanya memberikan tatapan dingin. Beberapa bahkan berbisik di belakangnya, membicarakannya seakan ia hanyalah seorang kriminal yang tertangkap basah. Ketika ia sampai di rumah, Ayu sudah menunggunya di ruang tamu. Matanya masih sembab, tetapi ada ketenangan yang kini menyelimuti wajahnya. Di meja, ada berkas perceraian yang sudah ia siapkan. "Aku ingin kau menandatangani ini," katanya dengan suara tenang, tetapi tegas. Raka tertawa sinis. "Kau benar-benar ingin menghancurkan hidupku, ya?" Ayu menatapnya tanpa emosi. "Aku tidak menghancurkan hidupmu, Raka. Kau yang melakukannya sendiri." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka benar-benar merasa kalah. Semua yang pernah ia banggakan,
karirnya, reputasinya, keluarganya, hancur dalam sekejap. Ia menatap berkas itu dengan tatapan kosong, sadar bahwa tidak ada lagi yang tersisa untuknya. Raka duduk di dalam kamar kontrakannya yang sempit dan pengap. Udara di ruangan itu terasa sesak, seakan mencerminkan kehancuran hidupnya yang kini benar-benar jatuh ke titik terendah. Tidak ada lagi rumah mewah, tidak ada lagi seragam kebanggaan, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi keluarga yang menunggunya pulang. Semua asetnya jatuh ke tangan Ayu setelah perceraian mereka disahkan, meninggalkannya hanya dengan sisa tabungan yang terus menipis. Ia tak lagi dihormati, tak lagi dipandang sebagai pria yang berkuasa. Ia hanya seorang mantan polisi yang dipecat karena skandal memalukan. Di luar, hujan turun dengan deras, menambah kesan muram pada malam itu. Raka menatap botol alkohol yang ada di hadapannya, mencoba mencari pelarian dari realitas pahit yang menghimpitnya. Namun, sekeras apapun ia mencoba, bayangan masa lalunya terus menghantui. Bayangan Ayu yang menatapnya dengan kecewa, bayangan para rekan kerja yang mencibirnya, dan yang paling menyakitkan, bayangan dirinya sendiri yang dulu merasa tak tersentuh, kini jatuh tak berdaya. Sementara itu, Ayu menjalani hidupnya dengan lebih baik. Meski harus menjadi ibu tunggal, ia merasa jauh lebih tenang setelah berpisah dari Raka. Sang buah hati yang kini telah lahir menjadi sumber kebahagiaannya, memberikan kekuatan untuk melangkah maju. Ia telah belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari seseorang yang mengkhianatinya, tetapi dari dirinya sendiri dan orang-orang yang benar-benar mencintainya. Citra, di sisi lain, juga tak memiliki akhir yang lebih baik. Setelah dipecat dari kepolisian, ia berusaha mencari pekerjaan baru, tetapi namanya sudah terlalu tercemar. Dunia begitu kejam pada perempuan yang terlibat dalam skandal seperti ini. Ia mencoba menghubungi Raka, berharap mereka bisa saling menguatkan, tetapi teleponnya tak pernah dijawab. Raka sudah tenggelam dalam kejatuhannya sendiri, dan ia tak lagi peduli pada siapapun, termasuk pada wanita yang dulu begitu ia puja. Malam itu, Raka berjalan tertatih di jalanan yang basah oleh hujan. Pakaiannya kusut, wajahnya penuh dengan kepedihan. Ia melewati kantor kepolisian tempatnya dulu bekerja, melihat rekan-rekannya yang masih berdinas dengan bangga. Ia menyadari betapa berharganya kehidupan yang dulu ia miliki, dan betapa bodohnya ia karena telah menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Ia tertawa pahit, menyadari bahwa keangkuhannya telah membawanya ke titik ini. Dulu, ia merasa bisa memiliki segalanya, bisa bermain dengan api tanpa terbakar. Tetapi kenyataannya, api itu kini melahapnya tanpa ampun. Tidak ada lagi kebanggaan, tidak ada lagi kekuasaan, hanya penyesalan yang terus menghantui. Di dalam rumahnya yang hangat, Ayu menidurkan bayinya dengan senyum lembut. Ia telah melepaskan masa lalunya, memilih untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Di luar, hujan masih terus turun, membasahi seorang pria yang dulu begitu sombong, yang kini hanya menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Raka akhirnya mengerti satu hal, pengkhianatan selalu memiliki harga, dan ia telah membayarnya dengan seluruh hidupnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa setiap tindakan memiliki akibatnya. Jangan pernah menganggap remeh kepercayaan seseorang, karena sekali rusak, ia tak akan pernah kembali utuh. Dan yang terpenting, jangan pernah merasa terlalu berkuasa hingga lupa bahwa roda kehidupan selalu berputar. Hari ini kita berada di atas, tetapi jika kita tak berhati-hati, esok kita bisa jatuh lebih dalam dari yang pernah kita bayangkan. Jangan biarkan keserakahan dan nafsu sesaat menghancurkan hidup yang telah susah payah dibangun. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa tulus kita dalam mencintai dan menghargai orang-orang yang ada di sisi kita. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar kalian di bawah,
dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.